Dengan kondisi seperti ini satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, ini di ruangan tertutup ini kayak begini apa? Emang nggak dengar semua orang? Itu yang akhirnya membuat satu rumah itu terbangun, satu rumah itu akhirnya keluar, kan begitu. Yang Aku ada lihat itu, ya, yang Mbak Minola kasih lihat kan? betul, yang nggak bisa dianya nggak bisa didiamkan. Dan kalau menurut Ruben ya begini. Jadi jangan bilang saya yang artinya itu dibilang suka marah-marah yang membuat anak-anak jadi takut sama saya. Karena dalam keluarga itu kan pasti ada pembagian, ya. Kan nggak bisa dua-duanya suami istri marah sama anaknya atau sayang sama anaknya, itu bukan pendidikan yang bagus kan gitu. Jadi kami juga seperti itu Bang, dia bilang. Jadi bagian misalnya ada sesuatu pasti dia bilang, lu tegur tuh anak kamu gitu. Jadi saya bagian tegurnya, nanti dia yang bagian menenangkannya dan memberikan nasihatnya. Jadi selalu seperti itu. Tapi pola saya untuk menegur anak-anak itu tentu pasti ada suatu standar yang tidak mungkin saya artinya itu histeris lah seperti itu. Justru yang histeris itu di rumah. Ngeri banget ya di sini Sarwenda meluapkan semuanya ya di story ini ya. Dan kalian para netizen bisa mampir lihat dan kalian baca ya, intinya dia meluapkan perasaan dia selama 11 tahun menikah. Nah, buat kalian netizen kira-kira komentarnya gimana nih tentang curahan hati dari Sarwenda? Jujur ya guys, gue kenal sosok Bunda Sarwenda itu waktu jadi istrinya Ruben Onsu. Ya, sosok yang kalem, lembut gitu kan. Terus apa adanya, sederhana gitu kan, lemah lembut ya kan. Nah, yang gue kaget denger omongan dia di cuplikan-cuplikan video gitu loh. Ya walaupun dia nggak sebut nama gitu kan, tapi kan ya kita semua tahu. Ya kita semua tahu. Kayak itu ditujukan ke siapa gitu loh. Ya kan? Gua gak butuh duit lu. Nah, ya kan? Kayak gua, kaget gitu loh. Kok bisa seorang Bunda Sarwenda yang lemah lembut, yang ngurus anak, 3 anaknya gitu kan. Tapi bisa mengeluarkan kata-kata kayak gitu. Terus sampai bilang, gak bisa ngebedain. Dulu gua gak bisa ngebedain, ya kan? Antara CWNG sama laki gitu. Itu mah nanti denger loh. Ya, didengar sama anak-anaknya. Jejak digital itu tetap ada, Bun. Ya, gue dulu suka banget jujur. Ya, tapi sekarang setelah ya memang sih prahara rumah tangga kan nggak ada yang tahu ya. Makanya gue juga nggak pernah mau mengkomentari urusan perceraian gitu loh. Tapi kali ini kayak gue kaget banget denger statement yang keluar dari mulutnya Bunda gitu. Ya, agak shock banget. Neti yang budiman, kalian sudah nonton belum podcastnya Denny Sumargo terbaru yang ngundang Enda itu? Kalau kalian nonton pasti kalian tahu isi pikiran dan hatinya Denso. Karena apa? Semua pertanyaan Denso mulai dari awal sampai selesai podcast tidak ada nyambung jawabannya dari si Enda. Berbelit-belit ya, seperti mengarang cerita. Kalau MPD memang kayak gitu, seakan-akan dia korban padahal dia pelaku utamanya. Kayak gitu memang MPD. Dalam hatinya itu ya Denso. Kembali dia itu kan, kalau sudah selesai podcast ya, sudah selesai mewawancarai bintang tamunya itu kan dia sebagai sebagai pembawa acara itu kan, Denny Sumargo itu pasti dia minum obat 1 papan. Kalau tidak nanti bisa tumbang dia menghadapi tamunya yang selesai podcast itu. Karena apa? Semua jawabannya nggak ada yang nyambung. Semua jawabannya lari. Semua jawabannya tidak masuk akal. Yang ada bohongnya kelihatan. Bintang tamunya itu ya, bohongnya kelihatan, kejahatannya kelihatan, bahkan NPD-nya pun nampak sakit, dia pun nampak. Karena apa? Tidak sinkron jawabannya berbelit-belit, air mata dipaksain keluar, tidak keluar. Kayak mana air mata keluar, air matanya saja nggak sudi keluar kan? Baru kelar nonton podcast pihak Ruben di Bangun Densu. Buruan deh kamu cek sendiri menit 564142.
berapa hari yang lalu kan Sarwenda bikin podcastnya tuh. Di situ dia kan bilang kan kalau ada SOP kesehatan yang harus dilakukan kalau ketemu anak-anak gitu kan. Dan juga pernah ada yang mention katanya Sarwenda dan anak-anaknya tuh kayak rutin buat cek darah. Nah di podcast hari ini di menit 5641, 5642 timestampnya secara tidak sengaja pengacaranya tuh nunjukin HP ke Bang Densu. Aku pun awalnya nggak sadar ya, tapi netizen cepet banget bilang kayaknya coba di pause dan di zoom, dan di situ kayak kebaca samar-samar tentang sebuah clue gitu di situ kan, bisa cari sendiri. Dan penjelasan di podcast itu juga menurut aku ruwet gitu ya. Gak tahu nih endingnya bakalan gimana. Apa sih menit 56 ini nggak ngerti aku ABCD 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 ABCD. Podcast saya dengan Densu itu kan memang banyak pertanyaan ya, terus kemudian ada beberapa orang yang menelpon untuk verifikasi. Katanya dalam podcast tersebut ketika saya menjawab pertanyaan Densu terkait dengan masalah nomor ya, nomornya itu kok ganti nomor bilang dong kan gitu. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya nggak ganti nomor, Ruben itu ada 2 nomor. Jadi untuk kepentingan membuktikan bahwa memang ada 2 nomor dan di nomor yang satu ini juga S itu berkomunikasi, maka saya tampilkan bukti yang membuktikan bahwa memang ada komunikasi di nomor telepon yang satu lagi itu. Jadi ini untuk menyanggah bahwa tidak ada yang namanya itu ganti nomor ya. Jadi saya kan seperti yang saya katakan, saya selalu itu lebih fokus kepada membuktikan apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan, tidak fokus ke hal yang lain ya. Jadi oleh karena itu saya tunjukkan, membuktikan bahwa tanggal 20 Junian gitu tahun lalu itu sudah tahu bahwa ada nomor baru yang dipakai sebagai komunikasi. Saya tidak mencoba menutupi yang di bawahnya apa yang dikasih oleh Ruben secara utuh, itu saya tunjukkan dan saya fokus kepada materi pembuktian kan gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang dengan inisiatif tinggi menjum apa yang menjadi isi daripada chattingan tersebut. Jadi bukan fokus kepada tanggal, waktu, tapi mereka fokus pada isi chattingan tersebut ya. Sehingga akhirnya mungkin dengan resolusi tinggi adalah kata-kata konsumsi obat penyakit 3 huruf kan gitu ya. Dan ini yang diangkat oleh dia, ini yang diap sama dia. Makanya saya katakan, apakah secara hukum mengambil data ya, data tanpa hak dan kemudian mentransmisikannya ulang itu apakah tidak melanggar? Tapi kita tidak mau melebar ke sana ya. Kita melebar kepada, kita hanya fokus kepada masalah yang menjadi pertanyaannya kan gitu ya. Jadi inilah dia bukti bahwa memang selama ini Ruben itu selalu dipojokkan dengan hal-hal yang tidak valid lah ya, atau hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal yang seperti apa adanya, tapi itu selalu dipakai. Seperti contohnya misalnya ya tentang lelang, tentang debt collector kan gitu ya, ngomongnya apa jawabnya apa gitu ya, termasuk yang menjadi materi itu adalah mengenai masalah kesehatan ya. Padahal kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, kalau memang benar Ruben itu ada penyakit seperti itu, harusnya bukan hanya dia yang kena, semuanya kena. Kalau memang tenggang waktunya itu di masa-masa itu. Tapi kalau misalnya itu masih baru kan gitu ya, nah ini akan kami sampaikan. Nah jadi ini yang perlu kami jelaskan, bahwa isu kesehatan itu adalah isu yang memang sudah beberapa kali bukan hanya di ruangan private antara mereka, tapi juga di ruangan tertutup lainnya itu sudah disampaikan. Kesehatan, teman-teman media juga mungkin pernah bertanya tentang kesehatan ya. Terus kemudian pada waktu KPAI juga ada masalah kesehatan, mediasi juga bicara ada masalah kesehatan. Bahkan Densu pun kemarin kalau nggak salah dengan saya juga bicara mengenai masalah kesehatan. Yang saya jawab ya, kalau masalah cek kesehatan harusnya semua dong cek kesehatan, kenapa harus dia? Nah, jadi kita kembali ke masalah kesehatan tadi itu setelah mediasi tanggal 15 Juli ya. Ketika tanggal 15 Juli isu kesehatan itu juga masih di bawah-bawah ya, akhirnya Ruben bertanya dengan saya ya. Ini chat yang kemarin itu belum diperlihatkan oleh Ruben, tapi Ruben sudah ngomong bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu.
sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dikonsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari ekstrim. Ya, dan obat-obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S. Ya. Nah, dan oleh karena itu Ruben nggak pernah nanggapin sama ini. Tapi ketika itu sudah semakin sering dibicarakan dalam beberapa kesempatan, termasuk di mediasi kemarin, setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh itu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah penyakit 3 huruf. Tadi yang di sebelah dan pendukungnya itu kan, sudah seneng banget kan. Walah, orang penyakit 3 huruf mereka euforia. Lalu pagi ini ditunjukkan bukti bahwa negatif, ya. Dan itu dilakukan itu bukan karena permasalahan ini, karena tuduhan itu sudah sering terdengar. Jadi buat hati-hati, ya, buat jaga-jaga karena tuduhan itu sudah sering terdengar, buat jaga-jaga, maka sebelum masalah ini sudah dilakukan pengecekan. Dan hasilnya adalah negatif. Berarti apa? Tuduhan demi tuduhan tentang 3 huruf ini yang pernah terjadi dan pernah diframingkan kepada dia, itu semua hanya fitnahan dan gugur. Fitnahan tidak akan bertahan lama, ya. Apalagi hal-hal yang tidak jauh dari kata sebuah kebenaran, ya. Karena pada dasarnya kebenaran itu akan selalu menang, ya. Ya Allah, Sarwenda, we raisin Sarwenda. Kae lo Bang Minola, moro nggone Deni nggawa bukti-bukti sabrek lho. Beh, omonganmu kabeh ditangkis. Ciat. Sumpah ya, aku nek dadi kowe iki wis aku nyemplung ke dalam danau yang sangat jeru ngono kae. Aku isin. Wis ngapusi renek buktine dikaplok ya karo buktine Ruben. Aduh ya Allah, isin. Sebagai wong wedok aku isin. Kowe iki lho padahal penak ya, kari milih aset sing endi ya, cicilane dibayar Ruben, terus membesarkan anak bersama-sama. Kowe iki kari memberikan hak Ruben ketemu anake, wis uripmu wis penak. Ya Allah, Sarwenda. Aku ndek bojo kaya Ruben ngising tak cewoki ndah tenan. Sarije mau live apa nggak takut digeruduk netizen kah, Mams? Kalau yang Mamski lihat sih, semua usahanya dia untuk membersihkan namanya, memutarbalikkan sesuatu yang dia pengen gitu ya. Dia pengen netizen jadi membelanya gitu, netizen jadi sayang sama dia atau netizen menjadi respect sama dia, itu gagal total. Maksud dia untuk datang ke podcast DS adalah untuk mengklarifikasi semuanya kan, tapi justru gagal total. Kenapa Mamski bilang gagal total? Karena Mamski sih bisa merasakan masih ada rasa ingin menang sendiri, terus nggak mau mengakui bahwa sebenarnya saya juga ada loh khilafnya, salahnya, itu loh. Itu sebenarnya yang aku lihat ya. Nah, ada satu kalimat yang harusnya SW hati-hati ya. Ada satu kalimat yang harusnya SW hati-hati. SW udah nyebut di situ bahwa dia katanya dijelek-jelekan oleh mantan suami. Sementara mantan suami nggak pernah ngejelekin loh, nggak ngejelekin. Mantan suami cuma ngebuka datanya tentang rumah. Itu bukan ngejelekin kalau membuka data bahwa saya yang transfer loh. Itu apa? Bukan menjelekkan. Kenapa menjelekkan? Bangga dong harusnya. Punya menantu bisa sampai ngegelontorin dana miliaran, belasan miliar, bahkan bisa sampai puluhan miliar untuk beli rumah, untuk beli tanah di sini di BDN ya, dekat rumah gue, itu daerah mewah itu Jakarta Selatan. Dekat apartemennya kita, ya, di Cepete itu di BDN itu daerah Mehong.
sampai bisa beli tanah segede gitu. Menantunya ditawarin sama mertua untuk ngebangun, saya aja deh yang ngebangun gitu ya, karena kontraktor ya katanya. Pun mau gitu loh. Berarti kan itu menantu idaman banget. Nah, tapi nggak pernah disebut namanya. Ya klarifikasi dong. Kok lu nggak pernah nyebut nama gue? Ini uang yang masuk udah puluhan miliar loh. Diberitahukanlah kepada masyarakat yang sebenarnya. Dikasih tahu. Realnya apa sih? Ini realnya. Gue lagi memperhatikan perseteruan artis RO dengan sang mantan istri yang katanya dia memberikan nafkah anak dan juga cicilan rumah. Tapi bagi gue ya, buat lo juga para perempuan yang memang sudah berpisah dengan sang mantan suami, kalau misalkan punya sang mantan suami yang memang dia masih berbaik hati menjalankan tanggung jawab dia memberikan nafkah dan juga bahkan masih memberikan cicilan rumah, yang mana rumah itu kita tempati dengan anak-anak kita ya, sebaiknya memang kita juga menunjukkan tanda atau perbuatan terima kasih kepada sang mantan suami. Dengan cara apa? Ya mungkin kalau dengan berkomunikasi baik, say thank you bla bla bla, bersapa-sama seperti dulu tidak bisa, tapi tunjukkan dengan cara seperti apa. Dengan cara kita juga tidak membatasi anak kita bertemu dengan ayahnya. Apalagi si ayah tidak ada background pernah melakukan kekerasan, pemakai atau pecandu barang-barang terlarang, pernah melakukan juga KDRT. Ya kalau tidak ada background seperti itu, baiknya kita sebagai mantan istri ya sudah biarkan saja sang anak bertemu dengan ayahnya atau ayahnya ingin bertemu dengan anak, aksesnya diberikan penuh ya. Jadi jangan dibatas-batasi, apalagi sampai tidak bisa ketemu gitu. Dan juga kalau misalkan kamu masih menempati tempat yang mana tempat itu adalah rumah itu, masih termasuk harta gono gini, baiknya kita sebagai seorang mantan istri ya jangan memberikan orang lain, atau terutama orang lain tersebut adalah mungkin pacar baru kita atau laki-laki yang dengan mudahnya masuk ke rumah gitu loh. Belajar dari kasusnya IR dan IN. Kalau memang ada urusan pekerjaan, baiknya sewa apartemen ya untuk tim sekalian. Jadi kita sebagai seorang wanita yang berstatus janda juga orang bisa tahu gitu aktivitas kita, bagaimana kita juga menjaga hubungan baik ya dengan sang mantan suami, dengan anak-anak juga. Jadi anak-anak tidak melihat si ibu membawa masuk laki-laki lain ke rumahnya dan segala macam sampai mereka usianya dewasa dan lebih bisa untuk menerima hal tersebut gitu ya. Dan juga sang mantan suami juga mungkin lebih bisa menerima hal demikian gitu. Jadi intinya setelah berpisah baiknya kita saling menjaga perasaan, apalagi sang mantan suami masih melakukan kewajiban-kewajibannya tanpa harus kita. Itu tadi kan gue pernah bilang ya, kita bisa pakai topeng di depan kamera ya, di depan TV, di depan podcast, tapi lu nggak bisa pakai topeng di dalam rumah lu sendiri gitu kan. Karena Wenda tuh bilang katanya di podcast, gue tuh kalau ribut kok ya ke si Densu tuh, gue tuh kalau ribut kok nggak mau di depan anak-anak gitu. Ternyata anak-anaknya pernah dengar waktu dia lagi ribut gitu, dia pura-pura tidur gitu kan, karena takut anaknya dengar gitu kan. Dia nggak pernah mau ribut di depan anak-anak. Tahunya kan beredar CCTV tuh bahwa si Wenda ini kalau ngamuk tuh kayak apaan tahu gitu, sampai teriak-teriak, tunjuk-tunjuk gitu, sampai dipegangin sampai sama berapa orang gitu. Ya itu mah apa sih namanya ya, awewe meureun aja geus serudatnya, maksudnya teh nya geus emosi meureunannya si Wenda teh gitu. Makanya kan apa namanya rame tuh apa CCTV rumahnya dia yang si Wenda ngamuk, yang si pet apa si Onsu itu siapa namanya, anak angkatnya Ruben, si Betran itu kan katanya ngeposting bahwa bikin caption bohong gitu. Karena gue pun ngelihat podcast itu kayak gimana ya udahlah gitu ya, umur segini mah udah bisa ngelihat gitu, udah bisa ngebaca karakter. Jadi kadang kita aja kaget gitu kan ngelihat si Wenda yang lugu, yang polos, kayak ngomongnya lembut gitu kan. Ternyata akhirnya keceplosan kan dia. Kan gue bilang lu gak bisa pakai topeng ya, nanti one day lu kelepasan. Nah inilah puncaknya yang potongan live Wenda yang waktu itu kan awalnya dari situ kan, yang dia bilang jing gitu kan, gue gak butuh duit lo. Ternyata kelihatan aslinya gitu kan gitu. Mungkin ya emang udah harus kayak begini. Pada saat itu Ruben ini udah nggak bisa berkomunikasi sama Wenda. Nah, minta aku yang berkomunikasi. Hari apa, jam berapa, kurang lebih begitu ya. Nanti aku sampaikan tuh hari apa kira-kira anak-anak bisa dijemput gitu. Misalnya sudah setuju nih hari apa, jam berapa misalnya gitu. Tapi nanti tiba-tiba dikabarin anak-anaknya nggak mau. Itu udah berkali-kali. Terus pada akhirnya mungkin Wenda juga nggak mau disalahin karena Kak memang benar-benar anaknya yang nggak mau. Silakan aja berkomunikasi langsung ke anak-anaknya, kurang lebih gitu ya.
Nanti Ko Ruben udah tuh chat ke anaknya, kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak gitu, yang sampai akhirnya Ko Ruben memutuskan, sudah Kak, aku pasrah aja. Aku cuma bisa berdoa, kalau aku rindu ke anak-anak, sekarang aku pergi ke nanti aja kan. Ruben, emang bener nggak kamu tuh bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Pan udah dikasih waktu untuk ketemu 2 hari, 3 hari dengan si Ruben, 4 hari sama si perempuan itu. Nggak bisa Ruben ketemu. Susah, ya, susah. Jadi kalau nggak tahu masalahnya nggak usah pakai komentar. Kalau mau komentar sama Bunda aja sini. Nggak bisa ketemu. Ruben merayakan ulang tahun kenapa? Karena nggak bisa ketemu. Bukan karena dia ada jadwal acara, memang nggak bisa ketemu. Susah ketemunya. Kayak mana mau ketemu? Kalian tengok aja anaknya kalau lagi nge-live. Kadang-kadang ngomongnya ceplos-ceplos kayak udah diajarin gitu loh. Masa seorang anak bisa ngomong nggak penting? Itu kan bapaknya. Ispol. Masa seorang anak yang baru isbedak itu kan Ruben itu kan ngomong gitu kan waktu di live. Sama siapa di situ dia? Sama cowok siapa itu? Hah? Nggak usah bahas, nggak penting katanya. Itu bapaknya loh, bukan orang lain. Korla du bis wunderschön, dankeschön. Anaknya ikutan julid. Emang anaknya udah diajarin, entah siapa yang ngajarin. Terus netizen ini kadang-kadang nggak jelas. Netizen ini kalian kalau mau ngomentarin cerdas sikit, jangan bikin malu. Pansos silahkan, tapi tolong pembicaraannya yang benar. Kalau nggak tahu jalan ceritanya nggak usah ngebacot, nggak usah nyinyir. Aku lebih tahu kasus cerita mereka itu, tapi aku nggak banyak terlalu berlebihan. Yang ku tahu yang ku sampaikan, yang nggak tahu nggak ku sampaikan, nggak ku karang-karang. Ruben nggak bisa ketemu, sekali-sekali doang ketemunya itu. Ya gimana mau ketemu? Kalau udah dibumbu-bumbuin. Anaknya aja bisa ngomong kayak gitu, bayangkanlah. Ajaran siapa itu? Hah? Ajaran mamanya? Apa ajaran yang gemuk-gemuk itu? Hah? Ajaran siapa itu? Masa seorang anak nggak ada rasa kangen sama bapaknya? Pasti ada lah. Tapi kok udah dibumbu-bumbuin, udah diracunin otaknya. Dibilang kalau Ruben nggak bertanggung jawab, udah cukup Ruben bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab si Ruben itu. Belikan rumah, buatkan rumah dengan harga berapa miliar, hah? Masih kurang cukup, masih nggak terima netizen. Was, what was? Nein, lass. Hallo, lass, das machen 2 Missing, kein Problem. Du auch machst mal so. Mach mal du auch machen 2 Missing, bitte. Lass die Leute machen diese Missing 2 Mal. Hallo. Wenn du machen Problem, raus hier. Ruhe bitte. Kalau kalian bilang kata Ruben itu Ruben itu dikasih udah berapa rumah, udah dibuatnya rumah segala macam kata bengek, ya, sebelum rumah itu jadi. Kalian nggak lihat Ruben itu 24 jam nge-live, kadang-kadang jam 4 pagi udah muncul dia di TikTok jualan. Kapan tuh Bunda? Sebelum rumah itu jadilah, hah? Berapa miliar dia buat rumah itu, hah? Terus 200 juta nggak ada harganya. Nyari di mana 200 juta hari gini kalau di Indonesia itu? Hah? Seorang ani-ani pun nggak bisa dapat. Ani-ani udah paling gampang cari duit itu, ya. Yang paling gampang cari duit di dunia hanyalah ani-ani. Sekali ngewong, ya, 5 juta, 6 juta, 10 juta.
20 juta. Kalau mainannya kelas, ya kalau misalnya Anian yang bonafik, sekali ngewong berapa? 50, 70, ya. Model-model yang sembari-sembari nyari duta begituan, ya kan? Sekali ngewong 100. Itu pun nggak gampang. Apalagi kayak Ruben. Berapa Ruben tuh berapa dibayar di Trans TV? Berapa dia dibayar? Berapa dia dibayar satu episode Brownies? Kemana tuh uang semua? Itu untuk bangun rumah. Makanya ditambahan kerjanya nge-live. Jualan-jualan dia. Segala macam yang dijual sama si Ruben tuh, yang botol lah, yang inilah, yang apa-apa yang dijualan demi duit. Masih bilang Ruben nggak bertanggung jawab. Makan kecoa mulut kau yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak tahu perjuangan Ruben, jangan ngebacot. Ya, kalau nggak tahu perjuangan si Ruben, bagaimana dia nongol, bagaimana dia cari duit siang dan malam, pagi dan petang, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Bahkan jam 3 pagi dia udah bangun siap-siap mandi hanya untuk jualan dia. Sekarang mungkin dia agak tenangan dikit. Agak santai dia sekarang. Karena udah jadi rumah itu. Tuh nih. Yang katanya nanti kita ke sana. Ya. Kita berantakin semua di situ. Itu omongan yang bagus enggak? Wajar kalau dia diserang sama para netizen. Karena mulutnya terlalu ceplas-ceplos, nggak mikir. Untuk RO ya, kita sebagai netizen yang budiman, yang selalu memantau artis-artis dan suka menonton vlog-vlog Anda dulu, bongkarlah semua kebusukan mantan istri Anda itu. Dikarenakan apa? Anda sudah difitnah habis-habisan oleh mantan istri Anda yang tidak tahu untung itu, ya, yang ada katanya penyakit, maaf, yang 3 huruf itu beredar di media sosial itu RO. Tolong klarifikasi supaya apa namamu tidak terpojokkan. Dan untuk pada penegak hukum seperti pakar apa itu, kau itu hari membela RO, sekarang kau memojokkan. Jadi kalau buktinya ditunjukkan kau tidak terima, gak usahlah kau jadi pakar. Jadi bencong aja lah kau sekalian bapak. Andaikan anakmu dibuat kayak gitu, kau mau dijauhkan daripada kau. Di sini kau paham kan pak? Diam aja, nanti dianggap benar omongannya. Sekarang dijawab atau dilurusin, dianggap ungkit-ungkit. Ini maksudnya pernyataan ini buat siapa ya? Nggak salah tuh bapak. Bapak, jangan menganggap semua netizen Indonesia itu buta, nggak bisa melihat. Jangan menganggap semua netizen Indonesia itu tuli, nggak bisa mendengar. Bapak masih bisa hitung kan? Masih bisa mengkalkulasikan. Selama ini yang banyak bicara ke media, banyak wawancara, banyak podcast itu siapa? Siapa Bapak? Bisa kalkulasikan? Dalam jangka waktu 2 bulan, Bunda S baru sekali Pak podcast. Baru sekali. Yang menyatakan ngungkit-ngungkit itu siapa? Bunda S nggak pernah ngomong ngungkit-ngungkit loh. Tapi itu netizen Indonesia. Tapi kenapa netizen Indonesia mengatakan Bapak ungkit-ungkit? Karena pernyataan Bapak dan lawyer Bapak. Pernyataan Bapak loh. Kalau Bapak dan lawyer Bapak tidak pernah membahas tentang apa yang sudah Bapak berikan kepada mantan istri dan anak-anak Bapak, netizen Indonesia juga nggak bakalan ngomongin itu Bapak. Tapi karena itu sudah kalian lakukan, sudah kalian ngomong ke publik, ya wajar dong netizen Indonesia berpandangan, beropini, berpendapat, berasumsi. Gimana nggak dibilang ungkit-ungkit? Beli lift aja diomongin. Padahal jelas-jelas Bapak tahu itu keinginan anak Bapak. Nggak ungkit-ungkit tuh Bapak. Kan ungkit-ungkit namanya. Tiket untuk Blackpink. Itu aja diomongin. Nggak ungkit-ungkit itu Bapak. Ya ungkit-ungkit dong namanya Bapak. Apalagi? Banyak hal dah. Banyak hal Bapak. Sampai kita ini udah capek Bapak. Bahkan otak kita ini untuk ngelis satu persatu semua yang sudah Bapak dan lawyer Bapak ngomong di media itu tentang apa yang sudah Bapak berikan kepada anak dan mantan istri Bapak. Saking banyaknya sampai kita ini pegel Pak otak kita. Andai kata kita ini jadi accounting di case-nya kalian itu, kayaknya aku angkat tangan Bapak capek.
Mestinya yang bilang diam aja itu dianggap benar omongannya, itu mestinya Bunda S, Pak. Karena memang kenyataannya selama ini dia diam aja, Pak. Nggak banyak ngomong. Kok sekali aja dia nongol di podcastnya Bang Densu, kok pada kepanasan, pada kelabakan? Kenapa? Tolong, Pak. Aduh, coba sesekali ngomongnya yang konsisten deh. Dulu kalau nggak salah, pernah di wawancara tuh, kalau nggak salah Bapak bilang tidak ada kesempatan untuk damai. Kok sekarang, kemarin aku lihat lagi, kayaknya masih memikirkan hal itu. Lebih diciutkan lagi, kalau dulu nggak pengen damai, sekarang kayaknya lebih memikirkan. Karena kalau nggak damai kan berarti semakin memperkeruh suasana dan membuat kayaknya anak semakin jauh sama Bapak. Udah sadar kan? Mestinya dari dulu Pak nyadarin tentang hal itu gitu loh. Semakin Bapak berkuar-kuar, lawyer Bapak berkuar-kuar, anak juga semakin gak berempati, gak bersimpati Bapak. Apalagi itu kemarin di podcast Bunda S. Bunda S menyatakan bahwa yang bilang si Nia dibully di akun media sosial sekolah itu gara-gara siapa? Gara-gara pernyataan Bapak kan? Yang menyatakan bahwa Nia pernah waktu Bapak melayat di tempat waktu Yeye meninggal tuh, Nia ngomong kalau itu pernyataan Bapak loh, kalau Bapak itu pencitraan. Ditelepon langsung lah sama bundanya, telepon Nia dan ngomong sama susnya tanya ke Nia. Nia bilang aku nggak pernah ngomong kayak gitu, dan bahkan aku baru pertama kali dengar kayak kata itu. Mana yang mau kita percaya Bapak? Pernyataan orang tua kah atau pernyataan anak sekecil seusia Nia? Secara kan itu anak Bapak tahu loh, anak Bapak anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang nggak pernah bohong, anak yang nggak pernah ngomong kasar, anak yang tidak pernah ngomong hal-hal yang tidak baik, apalagi ngomong gitu ke bapaknya. Tapi kok Bapak bisa ya memfitnah anak Bapak? Heran aku loh. Udah terlalu banyak kecacatan yang dikeluarkan dari mulut Bapak dan lawyer Bapak itu. Anak aja difitnah loh, apalagi mantan istri ya. Makanya kita ini meragukan setiap pernyataan Bapak yang Bapak keluarkan gitu loh. Kita mau percaya apa enggak gitu, kita ragu gitu loh. Karena anak Bapak aja Bapak bisa ngomong kayak gitu loh. Berani nggak Bapak? Bapak itu dikonfrontir sama anak Bapak sini ya. Kasihan kan? Gara-gara pernyataan Bapak loh anak Bapak jadi dibully. Dibilang anak nggak tahu diri lah, anak ini itulah. Kasihan loh. Maaf ya Pak, kalau kita akhirnya tidak percaya sama omongan Bapak, karena memang omongan Bapak nggak pernah konsisten. Anak kandung aja bisa dijadiin tameng loh sama Bapak, bisa difitnah loh. Kalau memang itu benar ya, kalau memang dia, tapi aku yakin 100% sih, Nia nggak mungkin ngomong seperti itu apalagi ke ayahnya. Karena aku tahu anak-anak itu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, karena itu anak Bapak dan itu anak Bunda S. Aku tahu. Kasihan banget. Tolong Pak, Bapak sama lawyer tolong yang konsisten ngomongnya ya. Dan ingat kata-kata yang ada di tulisan ini itu kayaknya nggak bisa deh Bapak yang pakai, kecuali kalau Bunda S yang bikin story atau tulisan seperti ini baru cocok. Oke Bapak, salam hormat Bapak, selamat malam. Patahkan pengakuan Sarwendah, Ruben Onsu bongkar CCTV Sarwendah ngamuk depan anak, tak mau melebar. Ya, bantahan tegas disampaikan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola, terhadap pernyataan Sarwendah yang mengaku nih tidak pernah bertengkar di hadapan anak-anaknya selama berumah tangga. Untuk memperkuat bantahannya, Minola mengungkapkan bahwa pihak Ruben telah mengantongi sebuah rekaman video yang disebut dapat membuktikan sebaliknya. Dan juga rekaman tersebut bahkan diperlihatkan kepada awak media. Dalam video tersebut terdengar suara yang disebut sebagai Sarwendah sedang memarahi Ruben Onsu. Minola juga menyatakan bahwa ketika peristiwa itu terjadi, anak-anak berada di sekitar lokasi. Namun ia tidak membeberkan secara rinci apa yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut. Menurut Minola, rekaman tersebut menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dengan pengakuan Sarwendah mengenai dinamika rumah tangga mereka. Karena itu, video tersebut diputuskan untuk ditampilkan sebagai bagian dari bantahan di tengah polemik yang masih berlangsung terkait hak asuh anak. Kami tidak ingin persoalan ini semakin melebar, ujar Minola saat memberikan keterangan kepada awak media. Dan juga di balik hebohnya perselisihan yang masih bergulir dengan Ruben, Sarwendah akhirnya membuka suara mengenai dinamika internal yang dialaminya. Menghadiri podcast Denny Sumargo, mantan personel Cerebelnya secara terbuka mengakui andil kesalahannya dan menyampaikan penyesalan mendalam atas lontaran kalimat di muka publik yang memicu kegaduhan. Omongan aku itu tidak pantas di ranah publik, jadi aku minta maaf, mencontohkan segala sesuatu yang tidak baik, makanya aku memilih diam, ujarnya. Kalau misalnya nih ditanya banyak nggak yang aku simpan, sangat banyak, tuturnya lagi. Sarwendah menyadari penuh bahwa perkataannya telah melukai perasaan Ruben. Dan baru-baru ini karena pihak Ruben, kuasa hukumnya telah menghadiri podcast bersama Densu dan menayangkan CCTV kejadian yang saat Sarwendah berantem sama Ruben, maka Sarwendah juga bereaksi memutar atau mempublikasikan rekaman
CCTV tersebut secara utuh dan disitulah terjadi pertengkaran yang sangat hebat diduga. Menurut pengakuan Sarwenda, itu terjadi karena Ruben diduga selingkuh.